Ada beberapa alasan kenapa kita itu harus anti-boti. Kita semua sudah tahu ya, ada banyak varian di antara komunitas lagi betek. Ada yang suka sama lobang knalpot mobil Kijang tahun 80-an, ada yang suka sama mongrel yang positif rabies, ada yang suka sama mayat kurang lebih dari 1 hari, ada yang suka sama bocil dengan alasan sexual ageism, ada yang suka sama saudara tiri, kembar, dan kerabat mereka sendiri dengan alasan itu alami dalam sejarah evolusi. Dan ada yang suka sama suka karena suka-suka orang yang suka. And the list goes on and on. Sebelumnya gue udah bahas berkali-kali terkait masalah ini, baik umum maupun spesifik, baik itu afek ataupun efek, baik itu signs in atau sign in, semua sudah luar biasa memporak-porandakan komunitas mesum di antara mereka. Dan kita sudah cukup mengetahui biasma di balik gerakan komunitas mereka yang sering mengasosiasi label yang bertemakan ilmiah, padahal aksidensi dalam memperhitungkan stigma sosial yang berterbaran di mana-mana. Walter Sam membahas hal ini dalam papernya bahwa kajian studi ilmiah tentang isu-isu kontroversial seperti lagi betek sendiri itu sensitif, dan seringkali ketika hasilnya menyoroti sisi negatif dan kontra dengan komunitas yang dimaksud, hasil tersebut sering dimanipulasi dan diputarbalikan oleh quote-unquote agenda keadilan sosial, yang mana hal tersebut malahan tidak mengikuti standar ilmiah yang seharusnya tanpa bias dari ideologi politik ataupun sosial. Dan hal ini mempertanyakan kredibilitas dalam sains sendiri yang pada umumnya ketika membahas isu-isu seperti ini lebih memilih untuk tidak netral dan condong kepada hal yang dianggapnya mendukung secara sosial maupun politik. Kita sudah cukup dengan semua degenerasi yang telah ditebarkan kepada masyarakat kita oleh mereka. Kita tidak tahan dengan semua penyakit-penyakit yang telah disebarkan oleh komunitas mereka, dan kita tidak sanggup menerima semua pertimbangan sosial yang dipaksa untuk kita adopsi semata-mata. Kita perlu membahasnya lagi lebih jauh mengenai isu lagi betek ini demi mewujudkan masyarakat yang terdidik dan kritis. Karena dibalik semua keyakinan suka sama suka dan keterlibatan hak dan pilihan yang suka-suka serta nama orientasi mana saja yang disuka, kita mempertanyakan apa yang menyebabkan mereka menjadi seperti itu dan apa yang disebabkan oleh mereka setelahnya serta dampaknya yang dihasilkannya. Tadi eksplorasi mengenai proporsi pelaku pedofilia di antara golongan heteroseksual dan homoseksual menyebutkan bahwa hal itu lebih besar ditemukan pada golongan homoseksual bukan pada heteroseksual, dan perkembangan kecenderungan homoseksual lebih mungkin berujung pada pedofilia dibandingkan dengan androfilia. Jika ingin memiliki masyarakat yang terdidik dan kritis, apakah kita mau memiliki lingkungan yang dominan memiliki kecenderungan pedofilia? Dan dalam sejarah, praktik ini pernah diterima secara sosial bernamakan pederasty, yang mana para petinggi dan pendiri dari komunitas lagi betek sendiri juga ikut mengusulkan gagasan seperti ini. Psychological Medicine sebagai salah satu jurnal multidisiplin mencoba membahas mengenai kesamaan faktor etiologi dan kontribusinya pada hubungan orientasi seksual dan depresi, dan menyebut bahwa golongan non-heteroseksual ditemukan memiliki resiko lebih besar terhadap banyak gejala dan gangguan kejiwaan, masuk salah satunya yakni depresi. Bahkan setelah memperhitungkan stigma sosial seperti di negara-negara liberal kayak Swedia, kaum non-heteroseksual lebih tinggi mengalami depresi dan bunuh diri. Dan hal ini juga dikaitkan dengan penyebab genetik. Dan bukan hanya itu, golongan non-heteroseksual juga disebut-sebut mengalami trauma masa lalu yang buruk yang disebabkan oleh pelecehan di masa kanak-kanak. Demikianlah yang menjadikan mereka seperti itu. Bukan hanya dampak yang ditimbulkan dengan faktor gangguan kejiwaan dan depresi, masa lalu komunitas lagi betek berhasil terulang kembali, yang mana mereka tercipta dari pelecehan yang juga dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kejiwaan dan depresi, sama seperti mereka sendiri. Banyak penelitian mendokumentasikan hubungan antara pelecehan fisik dan seksual pada masa kanak-kanak dengan perilaku seksualitas sesama jenis, yang mana pengalaman pelecehan di masa kanak-kanak memprediksi orientasi non-heteroseksual di masa depan. Dan 23% dari semua identitas homoseksual dan biseksual disebabkan oleh pelecehan di masa kanak-kanak. Dan faktor lainnya yakni seperti penyalahgunaan narkoba dan depresi yang juga dapat menyebabkan orientasi non-heteroseksual. Belum lagi jika membiarkan struktur keluarga diisi oleh pasangan dari komunitas lagi betek, jangan kaget untuk melihat kegagalan mendidik pada anak-anak di masa depan. Stadian FSS on Social Science Research menunjukkan bukti bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua non-heteroseksual
lebih mungkin mengalami pelecehan seksual oleh orang tua mereka sendiri, dipaksa untuk berhubungan, dan tertular penyakit menular seksual. Dan anak-anak yang dididik oleh pasangan non-heteroseksual lebih sering mengkonsumsi berbagai narkoba, melakukan kejahatan, mengalami depresi, keinginan bunuh diri, dan akhirnya memilih untuk menjadi non-heteroseksual karena hal-hal itu. Berbanding terbalik dengan anak-anak yang dididik oleh pasangan asli biologis mereka sendiri, yang obviously heteroseksual, dijauhkan dari semua hal itu. Dan bahasan terakhir yang jangan sampai tertinggal untuk kita bahas, yakni Transformer Ideology, yang tentu juga menjadi bagian dari komunitas lagi betek. Sebuah studi kohort jangka panjang di Swedia terhadap transseksual yang menjalani SRS, yakni operasi pergantian jenis kelamin atau operasi penegasan gender, menemukan bahwa mereka memiliki tingkat yang lebih tinggi dalam melakukan bunuh diri dan kejahatan dibandingkan sebelum menerima SRS. Namun baik pasca operasi maupun praoperasi masih lebih tinggi dibandingkan dengan orang heteroseksual yang normal. Pantesan aja kita banyak melihat orang-orang transformer itu pada agresif dan setelahnya memiliki keinginan untuk bunuh diri. Dan jangan lupa kalau lagi ngomongin transformer yang mencoba menegaskan ulang gender mereka, kita perlu bantah juga penegasan tersebut dengan mengungkapkan gender asli mereka. Ragam analisis multivariat telah dapat secara akurat menentukan jenis kelamin biologis seseorang hanya dengan menggunakan mozaik otaknya, yang mana struktur otak manusia hanya dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, laki-laki dan perempuan. So there is no room for people yang mengklaim bahwa mereka itu sebenarnya adalah pria padahal aslinya wanita, atau mengklaim sebagai wanita padahal aslinya pria. Dan kalau ada dari kita yang menyebut bahwa ditemukan perbedaan antara seks dan gender, Thomas Bogardus, a professor of philosophy, menjawab bahwa semua argumen untuk mengungkapkan adanya perbedaan antara seks dan gender itu semua gagal dan tidak berhasil, karena pada dasarnya tidak ada pembedanya. Sampai sini pesan saya, mari kita teruskan untuk menyuarakan gerakan anti-boti dan sejenisnya, karena kita semua perlu membebaskan Indonesia dari degenerasi dan idiosi.